Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Ketua Kaprodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Terbuka, Ibu Dr. Saleha SAN MSI. Yang kami hormati, narasumber kegiatan Dr. Isnaini Yuliani MSI, para dosen program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Terbuka, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi wadah inspiratif untuk berbagi pengetahuan, memperluas wawasan, dan memperkuat semangat akademik kita bersama. Izinkan saya mengawali acara ini dengan berpantun. Pergi ke taman memetik kenanga, harumnya lembut sampai ke hati. Tak kenal maka tak sayang katanya, biar kita kenalan dulu di sini. Perkenalkan, saya Hafista Maharani selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu dipatuhi oleh seluruh peserta demi kelancaran kegiatan berlangsung. Yang pertama, rekan-rekan harap menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara atau kebisingan di ruang virtual. Yang ketiga, aktifkan kamera selama kegiatan berlangsung agar suasana interaksi menjadi lebih hidup dan komunikatif. Ketiga, gunakan fitur chat untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, atau tanggapan. Serta gunakan fitur raise hand sebelum berbicara pada sesi tanya-jawab. 4. Sampaikan pendapat dan pertanyaan dengan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. 5. Hargai narasumber dengan sesama peserta. Hindari tindakan atau percakapan yang dapat mengganggu jalannya acara. Keenam, setelah kegiatan berakhir, dimohon rekan-rekan untuk memberikan umpan balik atau masukan yang bersifat membangun untuk peningkatan kualitas kegiatan yang serupa di masa yang akan mendatang. Dengan beberapa tata tertib ini diharapkan kegiatan webinar dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh makna. Hadirin yang berbahagia, artikel ilmiah merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi, termasuk pada program studi S1 Administrasi Negara. Penulisan artikel ilmiah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa, tetapi juga menjadi bukti nyata penerapan metode ilmiah dalam mengkaji berbagai fenomena administrasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dan pemahaman yang komprehensif, sistematif, serta mudah dipahami agar seluruh mahasiswa tanpa terkecuali memiliki standar dan kemampuan yang setara dalam menyusun karya ilmiahnya. Melalui kegiatan webinar penulisan artikel ilmiah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan menulis akademik yang baik serta relevan dengan keilmuan. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki acara inti, yaitu webinar penulisan artikel ilmiah bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Dr. Isnaini Yuliani MSI. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Universitas Diponegoro. Ibu Isnaini memiliki rekam jejak yang kaya dalam berbagai bidang, antara lain penyusunan naskah akademik, survei pelayanan publik, hingga penyusunan dokumen kebijakan daerah. Publikasi terbaru beliau pada tahun 2025 membahas topik yang sangat relevan, yaitu desa wisata dan pengembangan UMKM. Selain itu, beliau juga dikenal dengan akademisi yang produktif. Beliau juga merupakan praktisi berpengalaman dalam penulisan karya ilmiah, serta telah membimbing mahasiswa dalam penulisan jurnal ilmiah di berbagai tingkat. Kita sangat beruntung dapat belajar langsung dari beliau ya rekan-rekan. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Isnaini Yuliani MSI.
Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Maharani. Selamat pagi juga semua rekan-rekan, Mas Fadri dan teman-teman di Prodi Administrasi Negara. Suara saya terdengar ya? Jelas Mbak Isna. Oke. Baik, terima kasih. Ya, senang sekali hari ini bisa menjumpai teman-teman walaupun secara virtual ya, dengan teman-teman mahasiswa. Dan acara kita hari ini adalah penulisan artikel ilmiah. Baik, saya izin share screen ya. Masih di unmute Mbak Isna? Ya, belum di unmute. Di unmute dulu. Baik, terima kasih Pak Fadri. Baik, kita akan mulai. Saya akan mulai saja dengan materi kita yaitu terkait penulisan artikel ilmiah. Di sini sebelum saya membahas terkait artikel ilmiah itu sendiri, nah tentu bagi mahasiswa kita perlu paham dulu nih ya dari apa sih itu mata kuliah artikel ilmiah gitu ya, tinjauan mata kuliah artikel ilmiah. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa untuk semester ini di UT itu kita sudah menerapkan kurikulum baru ya, di mana pada kurikulum lama, kurikulum sebelumnya itu untuk mata kuliah ini namanya adalah karya ilmiah atau yang biasa disebut dengan karil. Kemudian di kurikulum baru kita berubah menjadi artikel ilmiah. Secara substansi mata kuliah ini itu sama ya, intinya adalah mahasiswa belajar untuk menyusun karya ilmiah sebagai prasyarat kelulusan. Nah, bedanya yang menjadi pembeda adalah ketika pada kurikulum sebelumnya, pada kurikulum lama untuk mata kuliah artikel karya ilmiah ini hanya 0 SKS. Jadi dia 0 SKS tapi menjadi prasyarat kelulusan. Nah, sedangkan pada mata kuliah pada kurikulum yang baru, artikel ilmiah ini memiliki bobot SKS di mana SKS-nya adalah 6 SKS. Jadi cukup besar ya untuk artikelnya, untuk bobot SKS-nya. Dan di sini ini adalah jadi di dalam kurikulum yang baru, artikel ilmiah ini adalah mata kuliah bisa dibilang mata kuliah pilihan. Jadi ada tugas akhir program atau TAP itu nanti mahasiswa bisa memilih apakah itu memilih UKT, ujian komprehensif tertulis, atau memilih artikel ilmiah. Nah, kemudian apa sih deskripsi dari mata kuliah artikel ilmiah itu? Yaitu merupakan salah satu pilihan dari tugas akhir program yang harus dipilih mahasiswa. Kemudian bentuknya itu berupa tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau pemikiran atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Nah, ini deskripsi dari mata kuliahnya. Kemudian, nah,
konteksnya dengan kegiatan hari ini, karena mungkin teman-teman mahasiswa, mungkin saya bisa bertanya terlebih dahulu di sini yang join kegiatan hari ini, kebanyakan semester berapa ya? Ada yang sudah semester 7? Ada Bu saya. Oke, semester 7. Atau ada yang semester masih semester awal? Atau kebanyakan semester 7 nih? Ada Bu, saya Bu. Saya semester 4 Bu. Oh, sangat beragam ya. Baik. Ya, yang semester 7 berarti semester ini sudah mengambil mata kuliah ini. Semoga kegiatan hari ini bisa menambah insight ya untuk proses penyelesaian mata kuliahnya, penyusunan artikel ilmiahnya dan sebagainya. Untuk teman-teman yang mungkin masih baru, mungkin kita bisa melihat jadi kayak overview dulu ya. Oh, itu mata kuliahnya itu seperti itu. Apa yang harus dilakukan atau mungkin belajar untuk menyusun artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, tujuan kegiatan hari ini tentunya adalah yang pertama untuk memahami langkah-langkah menulis artikel ilmiah yang baik. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa mengubah ide menjadi karya akademik. Ya, jadi nanti secara kalau di dalam mata kuliah artikel ilmiah itu kita ada 4 kali web, mungkin akan diringkas menjadi satu kegiatan pada hari ini. Ya. Oke, sebelumnya apa itu artikel ilmiah? Jadi artikel ilmiah itu secara hakikatnya adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang statis, metodologis dan konsisten. Ya, jadi sesuatu yang bersifat ilmiah itu pasti harus ada metodenya, ya kan? Dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi artikel ilmiah itu harus memiliki beberapa ciri ya, memiliki karakter tersendiri, yaitu yang pertama objektif. Jadi hasil kajian dari artikel ilmiah itu harus objektif. Kemudian netral, tidak memihak kepentingan manapun. Kemudian sistematis, dari strukturnya sistematis, tertata gitu ya. Kemudian logis, mengedepankan logika. Kemudian menyajikan fakta. Ini adalah ciri-cirinya. Kalau misalnya artikel ilmiah itu kita definisikan seperti ini, kemudian apa bedanya dengan karya-karya yang lain yang non-ilmiah? Nah, perbedaannya bisa kita lihat. Kalau misalnya karya ilmiah itu disusun secara sistematis menurut aturan tertentu berdasarkan hasil berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Nah, di sini juga ditekankan ya, sistematis. Jadi, dalam penilaian artikel ilmiah nanti bukan hanya dilihat dari substansinya saja, tapi juga secara teknis penulisan itu juga diperhatikan. Apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, ketentuan ilmiah atau tidak, dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan. Sama seperti misalnya kita publikasi itu biasanya juga kita justru yang pertama dilihat itu adalah teknis penulisannya, apakah sudah mengikuti ketentuan yang diberlakukan dan sebagainya. Jadi biasanya selain ada ketentuan ilmiah secara umum gitu ya, ketentuan penulisan secara umum, masing-masing institusi, misalnya masing-masing jurnal atau masing-masing kampus itu punya ketentuan-ketentuan sendiri ya, yang mungkin biasanya disebut aturan selingkung gitu ya. Kalau misalnya UT untuk karya ilmiahnya itu teknis penulisannya misalnya menggunakan fontnya Arial. Ada kampus lain yang misalnya menggunakan Times New Roman misalnya. Nah, itu adalah aturan-aturan, wah ini beda, tapi saya nggak suka Bu kalau misalnya menggunakan font ini gitu. Nah, itu sudah menjadi ketentuan yang harus diikuti gitu ya. Jadi ikuti ketentuannya. Itulah kenapa dalam mata kuliah penulisan artikel ilmiah ini biasanya ada yang namanya pedoman penulisan ya. Jadi di dalam teman-teman yang semester 7 mungkin bisa dilihat ya di bagian pendahuluan
dibaca, dipahami dulu gitu ya sebelum Anda memulai menyusun atau mulai mencari topiknya gitu ya. Nah, kemudian selain sistematis, kemudian logis, berpikir ilmiah, metodenya dan sebagainya. Berikutnya adalah bersifat keilmuan atau telah teruji kebenarannya secara rasional maupun empiris. Nah, kalau karya populer misalnya kayak sinopsis, artikel, itu seperti apa? Nah, isi sajiannya berupa pengetahuan populer yang ditandai oleh topik aktual dan berkenaan dengan masalah sosial yang sedang berlangsung. Langkah sajiannya dijiwai dengan cara berpikir ilmiah atau dapat diterima oleh naral secara benar dan nuntut. Alur penyajiannya tidak terlalu kaku, sehingga enak dibaca, mudah dicerna atau oleh pembaca. Kemudian tanpa menuntut upaya yang berat untuk memahaminya, serta menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dipahami isinya oleh pembaca dari segala tingkat pendidikan. Nah, itu bedanya antara karya ilmiah dengan karya populer. Nah, kalau yang non ilmiah seperti apa? Contohnya adalah karya-karya fiksi ya, contohnya seperti novel, iklan, biografi, drama, dan sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah bersifat subjektif dan seringkali imajinatif. Kemudian tidak memerlukan data pendukung dan pembuktian. Kemudian sistematika bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan selera. Kemudian menggunakan gaya bahasa non-formal dan populer. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau yang non-ilmiah ya. Jadi saya harap teman-teman bisa membedakan apa itu karya ilmiah, kemudian karya populer, dan karya non-ilmiah. Baik. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara menyusun langkah-langkah menyusun dari artikel ilmiah. Yang pertama dilakukan itu jangan langsung fokus pada judul gitu ya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu untuk mau bikin artikel ilmiah itu langsung saya mau judulnya ini Bu, saya mau ini judulnya ini Pak gitu. Tapi idealnya ketika kita akan memulai untuk menyusun artikel ilmiah itu mulainya dari mana? Dari menemukan ide atau topik. Dalam hal ini misalnya menemukan masalah. Ya, kenapa seperti itu? Jadi yang di fokus kita untuk memulai menyusun artikel ilmiah itu bukan dari judulnya, tapi dari adanya masalah. Cari dulu, gali dulu masalahnya. Apa itu masalah? Masalah itu adalah sesuatu kesenjangan atau ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya terjadi gitu. Apa yang seharusnya, apa yang idealnya seperti apa. Nah, ketika ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian ini itu makanya disebut masalah. Contoh gampangnya, misalnya kita administrasi publik. Kita ngomong pelayanan. Pelayanan publik itu harusnya transparan. Ternyata saya hasil observasi saya atau pengalaman saya mendapati bahwa ada pelayanan pembuatan KTP misalnya. Ternyata tidak dilakukan secara transparan. Nah, itu masalah ketidakcocokan antara apa yang idealnya seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi di aktualnya. Nah, berangkat dari masalah itu, kemudian kita bisa, karena ada masalah, maka kita perlu melakukan kajian. Misalnya tadi tidak transparan. Kenapa tidak transparan? Apa yang membuat tidak transparan? Kemudian bagaimana kita mencoba memperbaiki ini supaya menjadi transparan, kan seperti itu. Jadi kajian atau kajian ilmiah ini fungsinya adalah untuk menjawab permasalahan yang ada gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita sudah menentukan judul tapi ternyata itu tidak masalah. Saya pengen judulnya bagus Bu, yang temanya sedang hypes misalnya gitu ya, sedang ramai dibicarakan. Tapi ternyata Anda tidak bisa mendeskripsikan permasalahannya itu apa gitu ya. Nah, jadi pertama adalah tentukan dulu, pastikan dulu ada permasalahannya. Pastikan dulu ada masalahnya dan apa tujuan dilakukan penelitian atau dilakukan kajian ilmiah ini. Karena kalau misalnya tidak ada
tujuannya, kemudian misalnya masalahnya tidak jelas sehingga tujuannya juga tidak jelas gitu ya, kabur. Terus apa urgensinya dilakukan penelitian gitu ya atau dilakukan kajian? Yang pertama adalah menentukan ide atau topik, kemudian menyusun rumusan masalah, mengumpulkan dan mengkaji literatur, menentukan metode, menganalisis hasil temuan, sampai pada menulis struktur artikel ilmiah. Ya, kita bahas satu-satu. Misalnya dari menemukan ide dan topik. Tadi berangkat dari masalah ya. Berangkat dari masalah. Tadi sudah disebutkan bahwa masalah itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi apa sih masalah yang ada gitu. Tadi disebutkan kesenjangan atau ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dengan apa yang idealnya. Nah, terus kita identifikasi tuh misalnya tadi, misalnya di pelayanan publik. Kita kalau misalnya di administrasi publik itu kajiannya itu kan banyak ya. Nah, pastikan juga teman-teman menentukan ide atau topik ini sesuai dengan bidang kajian kita, yaitu administrasi publik. Kalau misalnya kita di administrasi publik bisa membahas tentang kebijakan publik, kemudian kebijakan publik pun luas ya, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi, advokasi, ya kan? Kemudian dari pelayanan publik, manajemen pelayanan atau service quality misalnya, kemudian bisa juga dari manajemen sumber daya, kemudian ada kepemimpinan di situ ya kan. Nah, luas sekali dan pastikan bahwa apa yang kita kaji, apa yang akan kita analisis itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan bidang kajian kita. Kayak misalnya konteks di mata kuliah artikel ilmiah. Beberapa kalau di semester di kurikulum sebelumnya biasanya mata kuliah artikel ilmiah itu ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah ketika mahasiswa sudah pernah melakukan publikasi atau mahasiswa yang memang belum pernah melakukan publikasi sehingga akan mengikuti kegiatan tutorial webinar, tutorial online, mengikuti berbagai tahapan penyusunan tugas sampai pada akhirnya tugas penyusunan artikel selesai dan dikumpulkan dilakukan penilaian. Nah, kalau misalnya pernah saya jadi tutor gitu ya, jadi tutor di mata kuliah tersebut, kemudian saya sudah pernah melakukan publikasi. Nah, tapi ternyata tetap dinilai kan ya, tetap dinilai ternyata publikasinya itu di luar bidang kajian administrasi publik, maka tidak bisa diklaim sebagai publikasi untuk penilaian artikel ilmiah. Misalnya saya pernah karena guru misalnya ya, kan kalau guru itu penelitian tindakan kelas, nah terus dipublikasi misalnya, nah itu bidang kajiannya beda dengan administrasi publik, makanya tidak bisa diklaim sebagai untuk penilaian di artikel ilmiah. Apakah misalnya Bu saya guru juga nih, tapi apa berarti saya tidak bisa melakukan kajian atau artikel ilmiahnya lokusnya tempatnya di sekolah saya? Bisa, tapi tetap tadi ya bidang kajiannya disesuaikan. Misalnya apa? Misalnya mau mengkaji tentang kebijakan yang ada di sekolah gitu ya, kebijakan publik yang menyangkut atau terimplementasi di sekolah, kemudian pelayanan publik yang ada di sekolah dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan disiplin ilmu. Nah, jadi masalah yang tadi sudah diperoleh nih ketidaksesuaiannya. Saya mau ambil terkait pelayanan publik tadi, karena saya merasakan adanya pelayanan yang kurang prima misalnya, ada pelayanan yang kurang baik. Nah, kualifikasi atau apa sih yang kita bisa menentukan bahwa masalah ini
pantas atau layak dijadikan kajian. Yang pertama, masalah yang dipilih itu harus relevan dengan kemampuan dan keahlian. Tadi ya sudah dijelaskan. Kalau misalnya kita ada di kajian kita adalah administrasi publik, pastikan bahwa masalah yang ada itu memang bidang kajian kita dan akan dikaji, dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang memang bidang keahlian kita. Kemudian masalah penelitian harus dipilih dan berguna untuk diungkapkan. Jadi ada urgensi untuk melakukan kajian ini. Karena misalnya, ini sudah ada masalah nih, tapi kita nggak tahu pentingnya kita melakukan kajian ini itu apa misalnya. Nah itu perlu dipertanyakan lagi. Apakah perlu dilakukan kajian? Karena kajian itu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, gitu ya. Kemudian masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Nah, apalagi kalau misalnya kayak kebijakan publik nih, ada masalah, kemudian dianalisis, kemudian menjadikan sebuah rekomendasi. Tapi kalau misalnya itu tidak menarik, tidak tidak menarik gitu ya. Sehingga apa? Yang namanya kebijakan itu kan inginnya kita dikaji kemudian bisa diimplementasikan gitu ya. Sementara kalau misalnya dalam konteks kebijakan publik itu kan ada decision maker-nya. Siapa sih yang mengambil keputusan gitu ya. Nah, kita mengadvokasikan hasil kajian kita kepada pembuat kebijakan misalnya. Kalau itu tidak menarik, itu tidak menyangkut banyak kepentingan, itu biasanya akan menjadi tidak menjadi prioritas seperti itu ya. Jadi harus juga menarik perhatian. Kemudian masalah penelitian sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itulah juga jadi jangan sampai kita ini ada masalah nih, benar nih, kita harus kaji. Tapi itu ternyata sudah pernah atau sudah sering dilakukan oleh orang lain gitu ya. Kajian-kajian tentang hal tersebut itu sudah banyak gitu. Untuk apa kita melakukan lagi gitu kan? Jadi pastikan bahwa kajian yang akan kita lakukan, penelitian yang akan kita lakukan itu memiliki sesuatu kebaruan gitu ya. Jadi ada pembedanya. Itulah kenapa nanti di dalam menyusun bagian pendahuluan, latar belakang masalah, itu kita harus studi pustaka, membandingkan studi-studi yang terlebih dahulu. Oh, sudah ada belum ya orang yang mengkaji tentang ini, sudah pernah diteliti belum ya, dan sebagainya. Jadi kita perlu memastikan bahwa apa yang kita kaji itu adalah benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian masalah penelitian itu harus dipilih dan dapat dihimpun datanya secara lengkap dan objektif. Karena tadi salah satu karakteristik dari artikel ilmiah itu adalah objektif ya. Jadi kita harus berbasis data gitu ya, berdasarkan data. Tidak boleh hanya asumsi pribadi dari peneliti misalnya gitu ya. Jadi pastikan bahwa nanti data-data ini bisa kita dapatkan untuk memperoleh hasil analisis yang objektif. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah menentukan ide atau topik dengan menggali atau mengidentifikasi masalah. Jadi bukan dari judul. Bu, kalau misalnya judul nanti bisa dari setelah kita punya topik nih. Kita punya topik, kita boleh ngomong judul, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya tadi ngomong tentang kualitas pelayanan publik. Nah, tadi identifikasi masalahnya adalah adanya pelayanan yang kurang prima dan sebagainya, kemudian diambil judul. Nah, judul sementaranya adalah peningkatan atau optimalisasi pelayanan publik misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada perubahan gitu ya judul. Jadi judul itu jangan fix di awal dulu gitu ya. Karena apa? Kita perlu mendefinisikan dulu permasalahannya, kemudian teori yang akan kita gunakan itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti sambil berjalan kita bisa baru menentukan judulnya. Nah, setelah menentukan ide atau topiknya, baru kita menyusun rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini harus spesifik, terukur, dan kontekstual. Kemudian tujuan dari
penelitian itu adalah tadi ada masalah dan kita ingin menjawab gitu ya, menjawab permasalahan yang ada gitu. Nah, makanya dari rumusan masalah itu isinya apa saja? Jadi rumusan masalah ini ada di dalam bagian latar belakang. Kalau di dalam sistematika artikel ilmiah biasanya kan ada judul, kemudian abstrak. Nah, setelah itu ada abstrak, kemudian kata kunci, berikutnya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan atau latar belakang masalah. Tadi sudah ditentukan ya. Kita sudah mengidentifikasi nih permasalahannya. Oh, ternyata identifikasi permasalahannya misalnya adalah tadi kita misalnya pelayanannya kurang prima, kemudian tidak transparan, kemudian tidak ada akuntabilitasnya kurang misalnya. Nah, itu identifikasi masalahnya. Nah, di dalam bagian latar belakang masalah itu kita harus bisa menjelaskan mengapa kita memilih tema tersebut, mengapa kita memilih topik tersebut. Kemudian urgensinya apa? Tadi kan di sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, misalnya di sini masalah penelitian harus dipilih yang berguna gitu ya. Jadi urgensinya apa dijelaskan. Kemudian dijelaskan juga di latar belakang di bagian pendahuluan bahwa penelitian atau kajian ini itu belum pernah dilakukan sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baru misalnya gitu ya. Jadi dalam latar belakang itu yang namanya latar belakang masalah gitu ya. Bagian pertama latar belakang masalah itu berarti fokusnya adalah menjelaskan, mendeskripsikan adanya permasalahan gitu ya. Mendeskripsikan adanya permasalahan, kemudian menunjukkan urgensi dilakukannya kajian tersebut, kemudian menyimpulkan rumusan masalahnya apa. Rumusan masalah itu adalah poin pertanyaannya gitu ya. Dari deskripsi permasalahan yang sudah dinarasikan gitu ya di dalam bagian pendahuluan, Anda harus bisa merumuskan, oh jadi permasalahannya itu adalah satu, misalnya bagaimana penerapan pelayanan publik di pembuatan KTP misalnya tadi ya dengan konteks permasalahan di awal, atau misalnya faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik di capil tadi ya, misalnya kalau KTP kan capil gitu ya misalnya. Kemudian berikutnya bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan publiknya gitu ya. Jadi rumusannya itu harus merupakan poin-poin yang akan kita telaah, yang akan kita analisis, yang akan kita cari jawabannya. Jadi dari pendahuluan itu tadi masalahnya dijelaskan apa, poin-poinnya berikutnya adalah kita pertanyaannya. Kita tanya apa sih yang akan dilakukan dalam penelitian ini, apa sih yang akan kita kaji dalam artikel ini. Gitu. Jadi setelah ada masalah, kita menyusun rumusan masalah. Contohnya nih, misalnya partisipasi. Jadi kita berangkat dari fenomena ya. Partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan itu cenderung menurun dengan padatnya jadwal kuliah atau tuntutan akademik. Nah, itu adalah fenomenanya nih. Nah, masalahnya kita definisikan. Jadi, bagaimana efektivitas kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan soft skill mahasiswa misalnya. Jadi, misalnya dari fenomena ini tadi, satu kalimat ini, partisipasi mahasiswa itu ternyata mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan itu cenderung menurun ketika mahasiswa itu padat kuliah, jadwal kuliahnya, kemudian tuntutan akademiknya tinggi gitu ya, mereka menjadi minim dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, setiap statement, setiap setiap statement yang diberikan, yang ditulis, yang dideskripsikan di dalam latar belakang masalah itu harus disertai dengan data. Kenapa? Karena kembali lagi karakteristik dari artikel ilmiah itu harus objektif. Jadi harus
database gitu ya, harus berbasis dengan data. Nggak bisa misalnya saya mengatakan partisipasi mahasiswa itu menurun ketika tugas kuliahnya banyak. Nah, menurun itu mungkin sangat bisa dikatakan subjektif. Menurut saya menurun, tapi menurut orang lain yang mungkin selama ini tidak berkegiatan kemahasiswaan, mungkin itu sudah bagus gitu ya, sudah melakukan aktivitas dan sebagainya. Nah, jadi harus ada datanya. Gimana cara menunjukkan supaya kalimat ini itu sifatnya objektif? Kita harus tunjukkan datanya, misalnya tren selama 3 bulan terakhir atau misalnya dalam satu semester gitu ya. Dalam satu semester misalnya 6 bulan itu akan terlihat. Oh, kalau misalnya bulan-bulan Juli, Agustus, September itu bisa dilihat trennya seperti apa. Apakah aktivitas mahasiswa semakin banyak atau aktivitas organisasi mahasiswa itunya menurun gitu ya. Jadi bisa dilihat, oh, bulan-bulan ini itu bulan-bulan yang padat tuntutan akademiknya gitu ya, atau padat jadwal kuliahnya. Nah, nanti bisa dideskripsikan, oh iya benar, ternyata dari data kita bisa simpulkan bulan-bulan ketika mau UAS nih misalnya, mahasiswa jarang berorganisasi gitu ya, ke aktivitas kemahasiswaan. Kalau misalnya jarang bulan-bulan setelah UAS gitu, atau misalnya sebelum memulai perkuliahan, awal perkuliahan, biasanya mahasiswa banyak kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu bisa dilihat, oh ternyata benar, ternyata partisipasi mahasiswa di organisasi kemahasiswaan itu banyak kalau aktivitas akademiknya turun gitu ya, lagi tidak padat dan sebagainya. Jadi setiap statement yang dituliskan dalam latar belakang masalah itu harus disertai dengan data pendukung untuk menghindari subjektivitas. Nah, setelah dideskripsikan, kemudian kita menyimpulkan masalahnya. Oh, berarti saya dari kajian ini ingin mempertanyakan nih, ingin menggali apakah bagaimana efektivitas kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan soft skill mahasiswa, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih konteks dengan fenomena tersebut gitu ya. Berikutnya, setelah menyusun rumusan masalah, yaitu mengumpulkan dan mengkaji literatur. Nah, tujuan dari kajian literatur, kajian pustaka ini adalah untuk menunjukkan posisi riset kita di antara studi-studi terdahulu. Tadi saya sebutkan di awal bahwa kajian ilmiah itu atau ini harus memiliki nilai kebaruan. Jadi pastikan bahwa kajian yang akan kita lakukan itu tidak sama persis dengan yang sudah dilakukan atau belum pernah dilakukan oleh orang lain seperti itu. Atau misalnya sudah ada nih, tapi saya akan menambahkan pembarunya itu apa, faktor apa yang akan menunjukkan bahwa ini baru, karena misalnya penelitian terdahulunya itu belum mengkaji secara keseluruhan apa yang akan saya kaji di sini misalnya. Kemudian gunakan sumber ilmiah yang kredibel. Jadi untuk kajian literatur ini itu biasakan merujuk pada sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, baik itu dari jurnal, baik itu dari buku atau dari proceeding dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di mata kuliah karir itu ini ya diberi ketentuan minimal 10 referensi ya, minimal 10 literatur, di mana bisa dari buku maupun bisa dari jurnal. Nah, tapi biasanya lebih diprioritaskan sumber yang berasal dari jurnal. Kenapa seperti itu? Karena jurnal itu kan kebaruan ilmunya lebih ilmu ini kan sangat dinamis ya, perkembangan ilmu itu kan sangat dinamis. Jadi kalau misalnya buku itu kan biasanya 5 tahun baru bisa menerbitkan satu buku misalnya gitu ya, tidak seproduktif kita jurnal gitu ya, produktif jurnal. Jadi biasanya jurnal itu jadi biasanya referensi itu diprioritaskan
lebih banyak jurnalnya, dan jurnal itu pun ada ketentuannya. Jadi biasanya adalah diarahkan untuk yang lebih update 5 tahun, 5 tahun atau 10, kalau buku mungkin bisa 10 tahun terakhir, tapi kalau jurnal itu biasanya maksimal 5 tahun terakhir. Kalau misalnya di sekarang 2025 ya, berarti jurnal yang dirujuk itu maksimal terbitan tahun 2020 misalnya seperti itu. Jadi misalnya kenapa seperti itu? Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa namanya perkembangan ilmu itu kan sangat dinamis gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita bisa data 5 tahun ke belakang itu bisa jadi sudah tidak relevan gitu ya. Apalagi 10 tahun atau apalagi kalau misalnya semakin jauh gitu ya, atau semakin lama terbitannya gitu. Soalnya kita mau merujuk apa jumlah provinsi di Indonesia gitu. Terus kita baca dari artikel tahun 2009 misalnya. Nah, apakah masih relevan gitu ya? Mungkin ada apa dengan yang sekarang gitu. Jadi itulah kita harus merujuk pada sumber atau data-data yang terupdate. Kemudian untuk literatur ini juga disarankan menggunakan Mendeley atau Zotero untuk sitasi otomatis. Nah, jadi untuk memudahkan gitu ya, kita itu kan sudah ada di apa namanya era AI ya. Jadi AI itu fungsinya adalah untuk memudahkan kita gitu ya, tools untuk memudahkan, bukan berarti kita apa namanya serahkan semuanya ke AI gitu ya. Tapi AI itu tools digunakan untuk memudahkan kita mencari referensi, melakukan sitasi gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya menggunakan Mendeley ini, nanti kita tinggal cari dulu referensinya, kita masukkan aja, kita baca gitu ya, mana yang kira-kira akan kita kutip, nanti otomatis gitu ya, secara ini akan kutipan-kutipan serta referensinya. Ini akan sangat memudahkan kita daripada secara manual. Kemudian lakukan review untuk menemukan research gap atau ini ya, kesenjangan penelitian itu tadi. Jadi biasanya sebelum tadi kalau di artikel ilmiah di bagian pendahuluan itu kan tadi isinya adalah latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian. Nah, kemudian di bagian literatur review ini kita membandingkan penelitian-penelitian terdahulu, kita baca sebanyak mungkin penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sudah ada, kemudian kita membandingkan masing-masing. Oh, kalau yang ini bedanya dengan penelitian kita apa? Yang kemudian penelitian yang ini bedanya apa? Kemudian saya baru nanti letak kebaruannya di mana? Ya. Nah, kemudian kalau konteks mata kuliah karya ilmiah, apa Karil di UT atau mata kuliah Aril ilmiah di UT itu kan kita proses uh, apa penyusunannya itu kan hanya 8 sesi ya, atau dalam 8 minggu ya, karena kita hanya dalam 1 semester. Kemudian proses penyusunan artikel ilmiah itu terintegrasi dengan e-learning di mana aktif selama 8 minggu. Nah, jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa saya itu saya arahkan untuk penelitian artikel ilmiahnya ini tidak harus dari tidak harus dari hasil penelitian gitu ya. Saya arahkan biasanya dari literatur review gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau kita secara logika saja ya, kalau di kampus lainnya mungkin ada skripsinya gitu ya, menulis skripsi itu apa namanya, bisa dikatakan tidak mudah gitu ya.
tidak bisa belum tentu bisa 1 semester selesai gitu karena ada proses penyusunan proposal, kita membuat desain penelitiannya, kemudian kita turun lapangan untuk mencari data gitu ya, konfirmasi datanya, validitas datanya kita pastikan, kemudian ada proses menganalisis data, menyajikan data. Nah, proses-proses itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya, membutuhkan waktu yang tidak singkat. Nah, jadi logikanya kalau misalnya kita hanya punya waktu 8 sesi atau 8 itu kita tidak mungkin bisa melakukan kegiatan penelitian secara ideal seperti itu. Maka biasanya saya arahkan mahasiswa-mahasiswa saya itu melakukan kajian literatur. Jadi studi pustaka gitu ya. Dari studi pustaka bisa dijadikan artikel ilmiah. Karena artikel ilmiah itu tidak harus dari proses penelitian gitu ya. Bisa dari kajian pustaka atau studi literatur. Bu, tapi saya misalnya pengen dari penelitian. Tetap bisa gitu ya dari penelitian. Biasanya mahasiswa saya itu saya arahkan kalau memang yang bisa menjamin bahwa dalam 8 sesi itu Anda bisa mendapatkan data yang akurat, yang valid gitu ya. Atau misalnya saya sudah melakukan pengambilan data pada sebelumnya gitu ya, pada semester sebelumnya gitu. Misalnya biasanya karena artikel ilmiah ini diambil di semester 7, di semester sebelumnya itu kan sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Nah, di mana ada tugas-tugas untuk menyusun semacam proposal gitu ya. Proposal nah dan sebagainya. Jadi pastikan data itu sudah ada misalnya atau misalnya teman-teman yang sudah kerja di instansi gitu ya datanya diambil di kantornya sendiri gitu, datanya sudah available gitu ya, itu bisa gitu ya, tapi tidak uh, tidak kemudian menginisiasi dari awal gitu ya, mulai dari desain penelitiannya, kemudian pengambilan datanya dan sebagainya. Itu tidak mungkin gitu ya kayaknya kalau misal dilakukan dalam 8 minggu. Oke, kemudian ini sebelumnya. Jadi tadi ya kalau yang studi literatur itu banyak-banyaklah membaca gitu ya, banyak-banyak membaca artikel-artikel atau penelitian-penelitian sebelumnya, bisa dari Google Scholar, bisa juga dari jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Kebetulan di Universitas Terbuka itu juga kita kan ada fasilitas perpustakaan digital ya, jadi teman-teman mahasiswa bisa mengakses di sini, ada banyak sekali jurnal-jurnal yang bagus di sana ya, tinggal dicari sesuai dengan topik atau kajian yang akan dilakukan. Nah, kemudian menentukan metodenya. Setelah tadi sudah studi pustaka, tentukan metodenya. Nah, metodenya ini di sini kita tentukan yang pertama adalah pendekatan penelitiannya. Apakah akan menggunakan pendekatan kualitatif, ataukah kuantitatif, ataukah metode campuran. Kemudian setelah pendekatannya kita nanti ada konsekuensinya. Misalnya kita melakukan pendekatan kualitatif. Berarti instrumennya apa kalau pendekatannya kualitatif? Kalau misalnya kuantitatif, instrumennya apa gitu ya. Jadi metode ini akan kita menjelaskan pada subbab metode ini kita menjelaskan pendekatan, fokus dan lokus dari penelitian, sumber datanya dari mana, kemudian kalau primer, sekunder itu ya berarti data utamanya dari mana, sekunder itu berarti data tambahannya dari mana, instrumen penelitian itu berarti alat ya, instrumen alat apa yang digunakan untuk melakukan penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, apakah wawancara, apakah observasi, atau apakah survei, apakah studi literatur gitu ya. Kemudian teknik analisis data serta menyusun kerangka berpikir. Nah, di sini tadi ya kalau misalnya menentukan pendekatannya.
Jadi masing-masing pendekatan ini akan membawa konsekuensi yang berbeda. Kalau misalnya Anda memilih atau menentukan pendekatannya akan menggunakan kualitatif, berarti tujuan penelitiannya itu lebih kepada memahami makna, fenomena dan pengalaman secara mendalam. Jadi biasanya lebih ke analisis deskriptif gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif, berarti mengukur dan menguji hubungan antara variabel secara objektif. Nah, kemudian kalau itu tadi dari tujuan penelitiannya. Biasanya gampangannya membedakan kualitatif dan kuantitatif itu kualitatif itu lebih tadi analisis deskriptif, kalau yang kuantitatif itu lebih ke menguji gitu ya. Jadi ada rumus, ada penghitungan dengan angka gitu ya. Kita angkakan. Nah, ini kaitannya dengan sifat data. Kalau tadi kuantitatif itu deskriptif dengan kata-kata, dengan narasi gitu ya, dengan teks. Nah, sementara kalau yang kuantitatif itu dia bersifat numerik gitu ya, angka, penghitungan statistik dan sebagainya. Kemudian metodenya. Nah, tadi kan metodenya kalau kualitatif itu apa? Bisa dilakukan dengan wawancara, bisa dilakukan dengan pengamatan atau observasi, bisa dilakukan dengan studi dokumentasi gitu ya. Kemudian studi kasus. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu dengan kuesioner, survei gitu ya, dengan eksperimen di laboratorium misalnya. Kemudian analisis datanya. Analisis datanya kalau kualitatif itu sifatnya adalah induktif. Jadi berangkat dari data dulu, kemudian menuju ke teori. Jadi misalnya, sedangkan untuk yang kuantitatif itu deduktif sifatnya, berangkat dari teori, kemudian berangkat dari teori, kemudian diuji dengan data, gitu ya. Jadi misalnya tadi terkait kegiatan mahasiswa gitu ya. Nah, kegiatan mahasiswa itu tadi berangkat dari data dulu. Datanya bahwa pada masa-masa ujian nih, masa-masa banyak tugas, mahasiswa itu menurun aktivitas kemahasiswaannya. Nah, kemudian kita cari teorinya, kita kita hubungkan gitu ya. Kita hubungkan dengan teorinya, kita analisis, misalnya kemudian menghasilkan kesimpulannya apa gitu ya. Nah, sebaliknya misalnya untuk yang kuantitatif, kita berangkat dulu dari teori, teorinya itu mengatakan bahwa ada keterkaitan antara tingginya tuntutan akademis dengan kegiatan mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian penelitian ini akan mengkaji apakah betul itu ada kaitannya seperti itu. Ya. Jadi yang satu itu induktif, yang satu yang kuantitatif itu deduktif. Kemudian peran peneliti. Dalam kualitatif, peneliti itu berperan sebagai instrumen utama, terlibat langsung dengan partisipan gitu ya, melakukan wawancara, kemudian melakukan observasi, ya kan, mendokumentasi gitu. Jadi langsung menjadi aktornya gitu ya, menjadi instrumen, alat utamanya, dan termasuk dalam proses menganalisisnya. Jadi ketika misalnya satu masalah yang sama dikaji oleh dua orang yang berbeda, mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tergantung apa? Tergantung misalnya pemahaman si peneliti, kemudian pengetahuan, wawasan atau dari si peneliti gitu. Jadi peneliti itu akan menjadi alat utama karena akan membedakan kualitas dari masing-masing hasil analisis. Berbeda kalau misalnya yang pendekatannya kuantitatif. Kalau pendekatannya kuantitatif itu peran peneliti adalah sebagai pengamat yang menjaga jarak dan objektivitas. Jadi misalnya tadi kita akan mengetahui keterkaitan antara tadi tingginya tuntutan akademik dengan
dengan aktivitas mahasiswa gitu ya. Nah, berarti kita sudah susun dulu nih untuk mengetahui ini, untuk membuktikan hubungan ini, kita akan membuat instrumen, membuat kuesioner, membuat melakukan survei gitu. Nah, kita susun kuesionernya itu pertanyaannya apa saja. Nah, setelah ada kuesionernya, kita sebar gitu ya, kita berikan kepada para responden, kita tinggal tidak terlibat secara langsung dalam pengisian gitu ya data tersebut gitu. Kita itu menjaga jarak untuk menjaga objektivitas dari pengambilan data tersebut. Kemudian dari hasil penelitiannya. Nah, kalau kualitatif itu bersifat mendalam, kontekstual gitu ya, karena berangkat dari fenomena. Kemudian sifatnya deskriptif tadi. Sedangkan untuk yang kuantitatif itu bersifat generalisasi dan diuji ulang dan dibandingkan. Oke, kemudian untuk jumlah sampel. Jadi ada populasi, ada sampel gitu ya. Kalau misalnya ingin meneliti terkait aktivitas mahasiswa universitas terbuka, berarti populasinya itu akan satu universitas terbuka, satu mahasiswa, satu UT gitu ya, satu UT raya gitu. Nah, kemudian sampel itu adalah yang kita ambil sebagai sampelnya gitu ya. Kalau yang akan kita tanya gitu, yang akan kita mintai untuk mengisi kuesioner misalnya gitu ya. Jadi kalau di kualitatif itu sampelnya itu relatif kecil, dipilih bisa secara purposif gitu ya. Jadi dengan pertimbangan tertentu. Kalau kita ngomong tentang tadi organisasi kemahasiswaan, berarti kayaknya akan lebih cocok kalau saya akan menentukan informannya itu wakil rektor bidang kemahasiswaan, wakil dekan bidang kemahasiswaan, atau misalnya aktivis mahasiswa gitu ya, yang aktif di organisasi-organisasi gitu. Jadi kita sudah tentukan mana yang kira-kira bisa memberikan informasi yang bermakna gitu ya. Jangan misalnya kita mau menggali informasi tentang organisasi kemahasiswaan, tapi kita nentuinnya mahasiswa yang sama sekali tidak terlibat di organisasi misalnya gitu ya. Jadi di dalam kualitatif kita bisa sampelnya kecil tapi kita bisa menentukan yang kira-kira bisa memberikan informasi yang bermakna. Bisa purposif seperti itu atau bisa juga dengan snowball gitu ya, misalnya saya datang dulu deh ke tadi minta datanya ke wakil dekan gitu ya. Ternyata kata wakil dekan untuk itu tuh bisa diarahkan misalnya ke apa namanya ketua himpunan mahasiswanya misalnya. Nah, nanti dari situ digiring lagi nih mendapatkan informasi yang lebih, mendapatkan informasi seperti snowball gitu ya. Yang digelindingkan semakin besar gitu ya, semakin menggelinding semakin besar. Jadi seperti itu. Bisa tidak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk kuantitatif itu untuk sampelnya itu relatif besar gitu ya. Dan dipilih secara random. Nah, besar di sini itu ada ketentuannya misalnya. Kalau populasinya berapa gitu ya, kemudian sampelnya itu harus berapa. Nah, itu harus dihitung gitu ya. Jadi bedanya untuk jumlah sampel pada kualitatif dan kuantitatif. Tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya menggunakan kuantitatif, kemudian populasinya banyak, apakah mungkin bisa dilakukan dalam 8 minggu misalnya gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa biasanya mahasiswa untuk penyusun artikel ilmiah ini saya arahkan untuk ke studi literatur saja. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih semester 4, masih semester 5, sambil apalagi sekarang itu kan banyak ada mata kuliah yang berpraktik ya, yang biasanya diarahkan untuk mengambil data lapangan itu bisa sekalian melakukan penelitian. Kemudian untuk validitas dan reliabilitasnya, kalau kualitatif itu diuji melalui keabsahan data. Kemudian jadi biasanya dengan triangulasi kita bandingkan. Misalnya kita tadi akan ngomong di awal kita ngomong pelayanan publik misalnya. Pelayanan publiknya dibilang misalnya
tidak prima gitu ya, buruk gitu. Nah, tapi kita jangan hanya mengambil informasi atau informasinya jangan hanya dari sisi pengguna, misalnya kita bisa juga mengambil dari sisi pemberi layanan atau bisa mengambil dari apa pemerintahnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa meng-cross check kan apakah benar misalnya kata si pengguna layanan itu bilang buruk, tapi kalau menurut si pemberi layanan itu udah baik gitu. Nah, terus Bu kalau misalnya datanya diperoleh seperti itu kita harus bagaimana gitu. Nah, itulah kenapa di dalam kualitatif peneliti itu menjadi instrumen utama. Kita harus si peneliti itulah yang harus menyimpulkan gitu ya, menganalisis dengan teori yang ada, mungkin bisa triangulasikan dengan pengamatan. Tadi ada yang ngomong si A ngomong jelek gitu ya, ngomong buruk layanannya, si B ngomong baik misalnya si pemberi layanan, tapi kita juga cross check dengan pengamatan kita, dengan dokumentasi, dengan observasi, kemudian dengan data-data lain yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, kita baru kemudian si penulis memberikan melakukan analisis gitu ya. Nah, kalau di kualitatif. Kalau di kuantitatif bedanya apa? Diuji dengan instrumen terstandar dan analisis statistik. Tadi ada rumus-rumus yang sudah ditetapkan di awal gitu. Jadi kuantitatif itu menguji apakah hipotesa di awal yang ditentukan di awal itu benar atau tidak. Kemudian untuk contoh pendekatannya, kalau kualitatif itu bisa studi kasus, fenomenologi, etnografi gitu ya. Sedangkan untuk yang kuantitatif itu ada eksperimen, ada survei, ada korelasi dan regresi. Kemudian untuk hasilnya, hasil akhir dari penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan maknanya. Kemudian untuk yang kuantitatif itu temuan yang dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Jadi misalnya kayak di kualitatif itu tadi di awal misalnya rumusan masalahnya adalah kita pengen mengetahui faktor apa sih yang mempengaruhi apa menurunnya aktivitas organisasi mahasiswa pada masa banyak atau tingginya tuntutan akademis gitu misalnya. Kita pengen mengetahui itu, tapi ketika kita telusuri, kita mengambil data di lapangan, ternyata kita menemukan fenomena-fenomena lain yang masih ada kaitannya dengan masalah tersebut. Maka kalau di kualitatif tadi disebutkan salah satu ininya adalah hasil penelitiannya itu bersifat mendalam. Jadi kita harus gali informasinya, gali sampai informasi itu jenuh gitu ya, sampai benar-benar kita titiknya itu di sini gitu, datanya itu sampai di sini gitu. Kemudian kalau misalnya yang kuantitatif gitu ya, kalau yang kuantitatif itu udah fix gitu di depan. Jadi kita di peneliti itu menyusun dulu ya. Jadi dari tadi ya deduktif ya, berangkat dari teorinya, ternyata ada korelasi nih antara ini tadi tugas menurunnya aktivitas kemahasiswaan dengan tuntutan akademik. Korelasinya seperti apa, hipotesanya seperti apa. Nah, di lapangan ya tinggal ini ya, sudah share instrumen misalnya kuesioner. Nah, kita kan jaga jarak tuh, tadi disebutkan si peneliti itu jaga jarak gitu ya, tidak intervensi pada pengambilan data ini. Nah, hasilnya ya, kalau misalnya ternyata di dalam proses pengambilan data itu ada fenomena lain gitu ya, itu diabaikan karena di awal tujuannya adalah membuktikan teori itu tadi. Nah, kemudian hasilnya dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Kalau tadi misalnya sampelnya ini dilakukan penelitiannya di prodi administrasi negara gitu ya. Kemudian hasilnya itu nanti bisa digeneralisasikan bahwa ini juga berlaku loh
hasil temuan ini bahwa ada kaitannya ini berlaku juga untuk mahasiswa sosiologi, berlaku juga untuk mahasiswa komunikasi seperti itu. Itu perbedaan mendasar ya dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi Bu, kapan kita menggunakan kualitatif, kapan kita menggunakan kuantitatif. Nah, tentunya disesuaikan dengan bisa disesuaikan dengan apa konteks masalahnya gitu ya, dengan konteks masalahnya atau dengan biasanya preferensi dari si peneliti gitu ya. Biasanya masing-masing peneliti itu punya preferensi sendiri-sendiri, kayak misalnya saya itu lebih ke kualitatif. Saya lebih sering melihat memotret fenomena itu dari kacamata pendekatan kualitatif. Tapi ada misalnya yang lebih dengan kuantitatif seperti itu ya, dengan pendekatan kuantitatif. Nah, jadi nanti diharapkan dari hasil dalam menentukan metode ini tidak salah gitu ya. Ibarat Anda ingin membuat sesuatu gitu ya, ingin membuat sebuah menu masakan. Nah, metode ini harus jelas dulu gitu ya, harus jelas. Supaya apa? Misalnya Anda ingin membuat nasi goreng gitu. Nasi goreng berarti harus jelas dulu. Tadi di rumusan masalahnya Anda jelaskan dulu apa. Oh, saya ingin membuat nasi goreng. Bahannya apa? Ada nasi goreng gitu kan. Nah, di metode ini Anda menentukan langkah-langkahnya, cara-caranya supaya nanti tujuannya itu tercapai gitu ya. Tujuannya itu dalam nasi gorengnya itu terwujud gitu ya, ada gitu. Nah, itu caranya, langkah-langkahnya. Jadi, tentukan metode penelitiannya. Setelah menentukan metode penelitiannya, berikutnya adalah menganalisis hasil dan temuan. Nah, jadi subbab hasil dan temuan itu ada dua ya. Jadi ada hasil dan temuan. Itu dua bagian gitu ya. Nah, hasil dan temuan ini, bagian ini harus sudah bisa menjawab rumusan masalah. Kalau tadi di atas, di bagian latar belakang masalah, Anda menyebutkan rumusan masalahnya ada 3 misalnya. Bagaimana mendeskripsikan bagaimana pelayanan publiknya, mengetahui faktor-faktornya misalnya, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Berarti ada 3 nih. Berarti 3 pertanyaan ini harus terjawab dari hasil analisisnya. Nah, berarti harus dijawab semuanya. Kebanyakan mahasiswa kadang gitu, misalnya analisisnya ada rumusannya 3, tapi ternyata yang terjawab hanya 2 gitu misalnya. Berarti itu belum selesai gitu. Harus semuanya terjawab. Kemudian itu kalau konteks kualitatif ya, biasanya kan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau yang kuantitatif berarti menguji kebenaran hipotesis. Berarti semua yang hipotesa yang sudah disusun di awal itu harus semuanya teruji. Kemudian menganalisis hasil dan temuan ini menemukan pola hubungan atau makna dari data. Jadi hasil itu adalah Anda menunjukkan atau menuangkan hasil-hasil dari data-data yang diperoleh dari proses penelitian. Kemudian temuan itu adalah hasil analisisnya, menganalisis data yang diperoleh di lapangan itu, kemudian dikaitkan dengan konsep teori yang sudah sudah dituangkan tadi gitu ya, sudah digali itu tadi pada saat Anda kajian pustaka. Kemudian di dalam bagian hasil dan temuan ini Anda juga membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu atau teori. Nah, tahapan-tahapannya, apa yang harus dilakukan di bagian hasil dan temuan ini? Yang pertama adalah pada saat menyiapkan data. Jadi, pastikan bahwa data itu yang kita peroleh dari lapangan itu sudah valid dan reliable. Kemudian, klasifikasikan data sesuai dengan variabel atau tema-tema tertentu. Biasanya dia kalau dalam
displaynya gitu ya, dalam penulisannya. Kalau misalnya ada eh, tadi 3 rumusan masalah. Oke, yang pertama nih kita tulis untuk menjawab hasil hasil dan temuan terkait apa tadi, mengidentifikasi pelayanan publiknya seperti apa. Nanti ada lagi dikelompokkan lagi terkait faktor-faktornya seperti apa. Jadi dikumpul-kumpulkan gitu ya untuk memudahkan proses penganalisis. Nah, kemudian mengolah data. Mengolah data itu kalau yang kuantitatif berarti dengan menggunakan alat statistik, kalau yang kuantitatif bisa dengan statistik itu tadi, kalau kualitatif kita bisa melakukan interpretasi data, kita bisa atau bahkan bisa melakukan coding gitu ya kalau yang menggunakan tools gitu ya. Kemudian setelah itu menafsirkan data dan membandingkan dengan teori dan riset sebelumnya serta menganalisis atau menulis narasi analisis. Nah, berikutnya yang juga tidak kalah penting setelah kita sudah secara substansi gitu ya, substansinya sudah dilalui, sudah digali gitu ya dari rumusan masalah, kemudian kajiannya, metodenya, kemudian hasilnya sudah ada, baru kita menuangkan dalam artikel, gitu ya, dalam artikel ilmiah. Biasa ada struktur yang harus diikuti gitu ya sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan, aturan-aturan aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya. Jurnal yang satu dengan jurnal lain biasanya punya ketentuan teknis yang berbeda-beda gitu. Jadi sesuaikan. Nah, kalau di UT sendiri untuk artikel ilmiah biasanya menggunakan sistematika seperti ini. Nah, ini elemennya itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, dan ini harus proporsional, diperhatikan. Jangan misalnya biasanya pada bagian pendahuluan itu kan ada di situ juga ada kajian pustakanya gitu ya. Itu banyak sekali karena kutip sana, kutip sini gitu ya. Nah, tapi ternyata pada bagian isinya malah sedikit. Justru bagian isi ini adalah ibarat ini tuh ada badannya gitu ya. Apa main badinya gitu. Yang paling utama itu justru bagian isi. Jadi secara proporsi harusnya lebih banyak bagian isi. Pendahuluan misalnya estimasinya 15%, bagian isinya, bagian hasil dan pembahasannya itu 75%, kemudian penutupnya 10%. Jadi harus proporsional. Jangan pendahuluannya 6 halaman, kemudian hasil dan pembahasannya cuma 2 halaman, misalnya. Itu tidak proporsional. Nah, jadi untuk sistematikanya biasanya langsung judul ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kadang mungkin gatel ya kalau mau mengumpulkan mata kuliah tugas karil itu, tugas artikel ilmiah itu masih ada menggunakan cover gitu ya. Nah, itu tidak perlu. Langsung saja judul, nanti ada identitas penulisnya, ditulis nama penulisnya, kemudian alamat emailnya, kemudian afiliasinya atau dari program studi mana, kampus mana gitu ya, itu ditulis. Kemudian abstrak ini disertai dengan kata kunci, biasanya dalam bahasa Indonesia atau bisa juga dalam bahasa Inggris. Nah, abstrak ini karena dia itu bisa dibilang ringkasan gitu ya. Dia itu harus mencerminkan semua isi dari artikel, mulai dari bagian pendahuluan tadi sampai dengan rekomendasi atau simpulan dan sarannya itu harus tertuang semua dalam abstrak. Abstrak itu biasanya ada ketentuannya maksimal berapa ratus kata, biasanya 150 atau 200 kata gitu ya. Jadi dia singkat tapi harus mencakup semua gitu, harus mewakili semua komponen dalam artikel ilmiah. Jadi ini mungkin bisa dikerjakan atau disusun terakhir kalau misalnya sudah sampai pada hasil dan pembahasan itu tadi. Kemudian kembali lagi ke judul sedikit. Judul itu juga tadi kan di awal juga disebutkan kalau judul itu yang singkat, jelas,
konteksnya dapat gitu ya. Tapi biasanya juga ada ketentuannya, judul itu maksimal berapa kata dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan gitu ya, supaya sesuai dengan ketentuan. Judul, kemudian abstrak tadi ya, identitas, abstrak, kemudian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini bisa berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan ya. Tujuan itu kan disesuaikan dengan rumusan masalah. Kemudian urgensi penelitian juga di situ, pentingnya dilakukan kajian itu apa, kemudian menunjukkan posisi kajian ini, penelitian ini, perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada itu apa gitu. Nah, itu semua di dalam bagian pendahuluan. Nah, di metodologi tadi sudah disebutkan ya, cukup jelas gitu ya, mulai dari pendekatannya seperti apa, masing-masing pendekatan akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda, atau tadi ada kualitatif dan kuantitatif, bisa juga misalnya ada mix gitu ya, perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif, itu bisa juga. Nah, itu dijelaskan semua di sini di bagian metode, bagaimana operasionalisasi proses penelitiannya gitu ya, itu dijelaskan di metodologi, di bagian metode. Nah, ya, jadi kalau misalnya yang ini saya ambil dari buku pedoman penulisan artikel ilmiah ya. Kalau misalnya yang memuat metode penelitian untuk artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian. Kalau dari hasil artikel Anda berasal dari hasil penelitian tadi ya, pengambilan data di lapangan, Anda menggunakan metode penelitian. Tapi kalau misalnya artikel atau karya ilmiah yang Anda bikin adalah bersumber dari pemikiran atau hasil kajian dengan mengkaji bahasan atau kajian yang bersumber dari bacaan, buku, artikel, jurnal, dan sebagainya, itu menggunakan rangka berpikir. Jadi operasionalisasi proses pengambilan data, analisis datanya itu seperti apa, itu dijelaskan di bagian metodologi. Kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Tadi ya dijelaskan hasil itu berarti di display datanya seperti apa yang diperoleh dari lapangan. Kalau misalnya data kuantitatif dari hasil-hasil survei berarti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya kalau kualitatif yang bentuknya bisa transkrip wawancara gitu ya, hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil observasi itu di display di situ, kemudian dibahas, dianalisis. Kemudian simpulan dan saran. Simpulan dan saran itu harus sesuai inline dengan rumusan masalah. Kalau tadi rumusan masalahnya adalah pengen mencari tahu jawaban dari 3 masalah, tiga pertanyaan, berarti simpulan itu harus menjawab 3 itu. Berarti penelitian selesai karena pertanyaan sudah terjawab. Gitu ya. Kemudian disusun rekomendasi dan daftar pustaka. Daftar pustaka tadi pada saat kajian pustaka gitu ya, misalnya menggunakan tadi ada tools gitu ya, menggunakan Mendeley atau Zotero gitu, itu nanti biasanya langsung nih otomatis tinggal disesuaikan menggunakan stylenya apa gitu ya. Ada yang biasanya menggunakan angka, ada yang nah nanti disesuaikan nih dengan ketentuannya gitu ya. Apakah misalnya di bagian di bagian kajian literaturnya menggunakan footnote atau body note, nah itu dicek kembali ketentuannya. Kemudian setelah itu semua ada satu hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang etika akademik. Ya, etika akademik itu biasanya kita familiar dengan kata plagiarisme ya. Nah, apa sih itu plagiarisme? Plagiarisme itu adalah perbuatan sengaja maupun tidak sengaja, gitu ya, dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya
dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa mencantumkan sumbernya secara tepat dan memadai. Nah, ini menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Nah, jadi untuk menghindari plagiarisme ini, biasanya artikel di UT itu kita punya beberapa ketentuan. Salah satunya yaitu kita mengharuskan adanya originalitas karya dengan toleransi similarity maksimal 30%. Jadi nanti biasanya kan ada terdiri dari 4 tugas ya di e-learning itu. Nah, pada tugas 4 nanti Anda diminta untuk mengunggah nih, unggah draft artikelnya gitu ya. Nanti akan secara otomatis terdeteksi berapa tingkat similarity-nya. Kalau misalnya masih di atas 30, misalnya 35% nih, atau misalnya yang banyak yang copy paste dari karya orang lain gitu, biasanya sampai 50% misalnya, itu nanti akan diminta untuk perbaikan dulu gitu ya. Diperbaiki dulu, baru nanti bisa diunggah kembali. Seperti itu. Selain tingkat similarity, biasanya di e-learning juga sudah terintegrasi pengecekan AI detektor. Jadi teman-teman nanti bisa kelihatan tuh seberapa banyak penggunaan AI-nya, misalnya berapa persen kan. Nah, untuk ketentuan AI sendiri di UT sendiri memang belum ada ketentuan toleransinya ya. Apakah kalau tadi kan plagiarisme itu 30% ininya toleransinya. Kalau misalnya AI sendiri belum ada ketentuannya, tapi kembali lagi etika kita menjaga etika akademik dan integritas akademik ya. Kalau bisa tidak terlalu tinggi gitu ya. Biasanya karena sebenarnya pemberian nilai itu kan sudah menjadi otoritas masing-masing tutor ataupun dosen ya. Nah, ada dosen yang mungkin masih memberikan toleransi agak lebih longgar. Ada juga dosen atau tutor yang tidak banyak toleransi gitu ya. Pokoknya harus di bawah 3%, 30% misalnya. Itu nanti apa namanya berbeda-beda. Tapi memang karena belum ada ketentuan, jadi belum apa namanya kita nggak ada berapa persennya. Tapi tetap kita mengacu pada etika dan integritas, jangan sampai terlalu tinggi gitu ya. Karena pada dasarnya AI itu adalah tools ya yang membantu gitu, bukan kemudian kita menyerahkan apa namanya tanggung jawab kita untuk menyusun itu kepada AI. Kemudian authorship yang kontribusi dan kontribusi penulis ini juga penting. Jadi misalnya kayak tadi kan mengutip ya, mengutip atau copy paste karya orang lain. Kalau misalnya karya Anda nih Anda yang menulis gitu ya, kemudian menambahkan nama orang lain gitu yang tidak secara real berkontribusi, itu juga termasuk etika gitu ya, termasuk etika akademik. Kemudian jadi pastikan bahwa apa yang nama-nama yang tadi itu yang nama-nama yang ditulis di dalam artikel Anda itu emang nama-nama yang terlibat dalam penyusunan artikel tersebut. Kemudian citasi yang tepat dan transparansi data. Nah, ini ya. Jadi cara mengutipnya pun harus benar gitu ya, harus tepat. Itu tadi adanya tools itu biasanya akan memudahkan kita untuk mengutip dengan lebih tepat gitu ya. Kemudian slide terakhir deh kayaknya ya. Slide terakhir kita strategi mengolah gagasan menjadi karya ilmiah. Ya. Nah, yang pertama teman-teman ini kita gali dulu nih gagasan ilmiah sumbernya itu biasanya dari mana? Kalau misalnya teman-teman yang sudah bisa dari pengalaman pribadi gitu ya, tadi misalnya saya lagi ngurus pelayanan publik tapi merasa tidak puas misalnya, saya jadi tertarik untuk menggali
tingkat kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik tersebut gitu misalnya. Atau misalnya teman-teman yang sudah bekerja gitu di instansi tertentu gitu ya, tahu nih, oh datanya seperti ini, ada masalah nih, saya pengen membantu menyelesaikan permasalahan ini, saya mencoba melakukan kajian ini gitu ya. Itu juga bisa. Jadi sumbernya bisa dari pengalaman pribadi gitu ya, baik itu di di apa yang kita alami di kehidupan sehari-hari gitu maupun di tempat kerja gitu. Kemudian eh kajian literatur dan tren isu terkini gitu ya. Jadi sumber gagasan ilmiah selain dari pengalaman bisa juga dari banyak membaca. Bu saya kadang ada di pertemuan pertama web 1 itu teman-teman mahasiswa, Bu saya belum tahu Bu saya mau mengkaji apa. Biasanya baca dulu, banyak-banyaklah membaca eh contoh ya artikel ilmiah yang kajiannya sesuai dengan kajian Anda. Misalnya kajian administrasi publik itu tadi apa saja tentang kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia, kemudian bisa juga tentang governansi gitu ya. Nah, macam-macam. Baca-baca dulu nanti kira-kira nanti akan eh, tumbuh ide gitu ya. Dari situ juga bisa sumber idenya. Kemudian bisa juga dari tugas kuliah, dari hasil penelitian, dari kegiatan organisasi, dari hasil magang gitu ya, teman-teman yang misalnya yang sudah semester 7 gitu ya, sudah pernah magang. Oh, saya kemarin magang di kantor A, saya punya masalah seperti ini gitu ya. Saya mengidentifikasi ada permasalahan seperti ini atau mungkin dari tugas tadi yang misalnya di semester 5 sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Saya sekalian mau ambil data penelitian, ambil data lapangan nih, dan sebagainya. Itu bisa saja. Kemudian setelah punya ide, gagasan, sudah dapat gitu, menentukan fokus penelitiannya. Setelah itu membuat kerangka tulisannya. Kita draft dulu nih. Tadi kan sistematikanya harus ada pendahuluan, latar belakang, pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan. Nah, kita buat dulu nih kerangkanya, outline-nya, draft-nya. Oh, bagian pendahuluan, latar belakangnya saya akan menjelaskan apa gitu, apa saja gitu ya. Kemudian tadi masalahnya didetailkan dulu, setiap masalah, setiap statement itu harus ada data pendukungnya. Kemudian saya menjelaskan urgensi penelitiannya, pentingnya dilakukan penelitian itu apa. Kemudian saya melakukan kajian pustaka supaya bisa menjelaskan perbedaan penelitian saya itu apa dengan penelitian sebelumnya dan sebagainya. Kemudian pastikan kita juga bisa menulis dengan efektif. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kadang gini, saya membaca gitu ya, membaca tugas teman-teman mahasiswa yang sudah dikumpulkan. Itu kadang bingung. Ada yang satu paragraf itu panjang sekali, ada yang satu paragraf hanya satu kalimat tapi panjang gitu ya. Nah, ini kan kembali lagi ke teknik penulis ya. Teknik menulis yang efektif itu bagaimana? Cara menyusun kalimat yang komunikatif itu seperti apa gitu. Mungkin kita bisa ini ya, flashback dengan materi menulis gitu ya, materi menulis gitu bahasa Indonesia gitu. Bagaimana menyusun kalimat yang baik harus SPOK gitu ya, subjeknya apa, predikatnya apa. Nah, jadi jelas jangan kalimatnya panjang sekali sampai 4 baris 5 baris gitu, tapi bingung gitu. Jadi tidak komunikatif. Sementara eh, apa ketika suatu kalimat itu tidak komunikatif gitu ya, tidak bisa diserap dengan baik, ide yang ada dalam artikel itu pasti tidak bisa tersampaikan dengan optimal. Jadi pastikan pelajari lagi bagaimana cara menulis kalimat, bagaimana menulis yang baik gitu ya. Atau selain kalimat gitu, biasanya ada paragraf, satu paragraf itu isinya ide pokoknya tuh tumpuk-tumpuk gitu ya. Maksudnya apa? Mungkin kita dulu belajar bahasa Indonesia itu diajari cara menulis kalimat gitu ya. Satu kalimat itu ada namanya kalimat induktif, kalimat deduktif gitu ya. Ide pokoknya di mana, kalimat utamanya di mana, kalimat utamanya dengan berapa kalimat penjelas itu harus jelas untuk apa? Untuk
membantu memudahkan tersampaikannya ide yang ada dalam artikel itu gitu ya. Kadang ada yang satu kalimat itu kalimat utamanya numpuk gitu ya. Jadi pastikan satu kalimat itu menjelaskan satu konsep sendiri gitu. Kalimat utamanya apa, dijelaskan. Kalau ada konsep lain, buat paragraf baru gitu ya. Jadi perlu diperhatikan teknik menulis yang efektif itu seperti apa. Kemudian analisis dan diskusikan temuan secara kritis. Nah itu tadi. Biasanya kenapa proporsinya tidak ideal gitu ya. Bagian hasil dan pembahasan malah minim gitu dibandingkan bagian pendahuluan gitu. Nah itu eh, apa salah satu faktornya itu adalah kurangnya analisis gitu ya. Jadi analisisnya masih kurang mendalam misalnya. Nah itu di sini strateginya itu adalah analisis dan diskusikan temuan secara kritis gitu ya. Berarti kuncinya dengan bagaimana? Kuncinya adalah banyak-banyak membaca. Banyak membaca supaya kita bisa pemahaman kita lebih lebih kritis, lebih mendalam. Kemudian yang terakhir tentunya strateginya adalah mematuhi etika akademik. Nah, ini menjadi kunci utama gitu ya. Walaupun misalnya karyanya bagus gitu ya, karyanya bagus, banyak apresiasi, tapi ketika diketahui menyalahi atau misalnya melanggar etika akademik itu nanti akan sia-sia gitu ya. Sama kalau di artikel ilmiah, di mata kuliah artikel ilmiah pun begitu. Kalau misalnya Anda artikelnya bagus gitu, tapi ternyata tingkat plagiasinya tinggi, Anda sudah diminta untuk memperbaiki, ternyata nggak bisa sampai 30 di bawah 30%, nanti secara otomatis by system akan lock gitu ya. Tutor ataupun dosen itu tidak bisa memberikan penilaian karena secara otomatis sudah terkunci artikel Anda tidak bisa dilakukan pada penilaian pada tahapan berikutnya. Ibaratnya tuh sudah kalah sebelum bertanding gitu ya. Karena secara administratif ketentuannya saja sudah tidak terpenuhi seperti itu. Jadi atau misalnya itu kalau yang artikelnya ternyata tidak lolos screening similarity. Kalau misalnya sudah sesuai nih kemudian bagus gitu kemudian dipublikasi gitu ya artikelnya. Nah, tapi di kemudian hari biasanya misalnya ditemukan ada kesalahan gitu ya, pelanggaran etika misalnya mengutip dengan tidak benar atau misalnya diketahui ada kesalahan yang lain dan sebagainya, itu juga akan eh, mengakibatkan gitu ya berdampak buruk gitu. Termasuk kalau di mata kuliah artikel ilmiah itu sebelum Anda mengunggah dan dilakukan penilaian, biasanya masing-masing mahasiswa itu diminta untuk mengunggah form fakta integritas. Jadi menyatakan surat menandatangani materai pernyataan bahwa apa yang dia tulis adalah benar karya asli gitu ya, orisinal dari masing-masing mahasiswa seperti itu. Oke, sebagai penutup untuk materi ini saya ada satu quotes ya. Menulis artikel ilmiah itu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses berpikir kritis dan kontribusi kita pada ilmu pengetahuan. Jadi semakin kita sering menulis, semakin tajam berpikir. Terima kasih. Jadi Mbak, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima Materi. kasih kepada Ibu atas pemaparannya yang sangat jelas. Semoga dapat membuka wawasan kita bersama. Baik, rekan-rekan, kita masuk kepada sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, bisa raise hand terlebih dahulu.
Oke, bagi teman-teman atau ada yang mau bertanya lewat Q&A aja ya teman-teman, karena kalau lewat komentar tidak akan terbaca. Baik Bu, sambil menunggu dari teman-teman yang mau raise hand, ada beberapa pertanyaan di dalam Q&A. Yang pertama dari Abel UT Jakarta. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Abel dari UT Jakarta dan izin bertanya Bu. Saat ini saya semester akhir. Saya kesulitan menemukan ide yang unik tapi realistis untuk diteliti. Bagaimana cara efektif menemukan topik artikel yang menarik tetapi masih sesuai dengan bidang studi administrasi negara? Baik Bu, kepada Ibu boleh dijawab. Siapa tadi? Angel? Angel ya? Abel Bu. Oh, Adele, sorry. Iya. Oke, Mbak Adele. Kesulitan untuk mencari tema ya, tema terkait artikel ini. Tadi sudah disampaikan ya dari apa namanya PowerPoint saya juga ada di situ strateginya apa. Yang pertama bisa menggali. Yang paling pertama itu kan kita mencari atau mengidentifikasi masalah ya kan. Nah, masalah itu dicari dulu. Kemudian dari mana masalah itu kita bisa amati? Yang pertama adalah bisa dari pengalaman pribadi. Tadi sudah dijelaskan. Pengalaman pribadi apa yang pernah dialami gitu ya. Kemudian bisa dari membaca, banyak-banyak membaca. Kalau misalnya tadi yang sesuai dengan keilmuan kita gitu ya, bidang keilmuan kita. Kita pahami dulu nih administrasi kita di administrasi publik. Berarti apa sih yang menjadi bidang kajian kita? Tadi sudah disebutkan ya, ada kebijakan publik, ada pelayanan publik, ada governansi, ada manajemen sumber daya manusia dan sebagainya gitu ya. Nah, kan Anda sudah misalnya sudah pada semester 7 nih sudah belajar banyak tuh mata kuliah ini ya. Nah, yang konteksnya kira-kira itu masuk di situ itu masalah apa gitu dengan sesederhana misalnya pengalaman pribadi nih ya. Tadi saya pergi ke Dukcapil pengen update foto KTP gitu ya, ternyata masih pelayanannya itu buruk gitu ya. Atau misalnya mau bayar pajak, ternyata pelayanannya masih waduh berbelit-belit dan sebagainya gitu kan. Itu juga bisa diangkat gitu. Oh, ini tentang pelayanan nih. Saya mau menyorotinya bagian apa nih? Kalau misalnya tentang pelayanan, bisa tentang digitalisasi pelayanannya, apakah sudah efektif atau belum gitu misalnya ya, atau misalnya akuntabilitasnya, atau tentang kualitas pelayanannya, atau tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanannya, itu bisa digali di situ gitu ya. Kemudian kalau misalnya kebijakan publik misalnya apa ya yang lagi hits ya misalnya MBG misalnya ya lagi rame nih ya, apa nih saya sebagai orang administrasi publik gitu. Berarti saya bisa melihat dari kacamata administrasi publik itu seperti apa ya. Jadi satu masalah itu akan bisa diterjemahkan berbeda kalau kita melihatnya dari kacamata yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Misalnya kita sebagai orang administrasi publik melihat MBG itu sebagai kebijakan gitu ya. Tapi misalnya apa namanya orang ekonomi misalnya, dia akan melihatnya dari mana? Dari alokasi biayanya misalnya. Kalau misalnya yang dari apa namanya ilmu lain misalnya nanti akan melihatnya dari POV apa itu akan berbeda-beda. Kalau misalnya tadi kebijakan sendiri nanti bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Kebijakan itu kan ada tahapan mulai dari formulasinya, implementasinya, kemudian uh, monitoring, evaluasi, advokasinya gitu ya. Kalau misalnya implementasi, berarti fokusnya di apa nih? Mengamati apakah pelaksanaannya gitu ya, pelaksanaan dari si kebijakan ini sudah sesuai dengan ketentuannya atau belum. Atau misalnya dari aspek
sudut pandangnya, perspektif evaluasinya. Berarti evaluasi itu dilihat dari mana? Dilihat dari evaluasi itu berarti kan melihat apakah eh, tujuan diterapkannya kebijakan ini sesuai dengan apa tercapai atau tidak gitu ya. Jadi kalau tadi implementasi misalnya melihatnya apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan. Kalau evaluasi misalnya akan melihat dari apakah tujuan awal dari pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai, sudah tercapai atau belum gitu ya. Kalau misalnya tahapan-tahapan yang lain itu seperti apa. Jadi bisa dilihat dari poin yang mana dulu gitu. Yang pertama itu tadi ya, jadi bisa dilihat dari pengalaman pribadi. Kalau misalnya dari pengalaman pribadi susah menggali gitu ya, bisa juga dari kajian pustaka, dari penelitian-penelitian terdahulu. Tadi saya bilang kalau misalnya teman-teman karena tadi ya dengan asumsi bahwa 8 minggu itu tidak ideal untuk melakukan penelitian, maka biasanya teman-teman mahasiswa itu saya arahkan untuk melakukan kajian literatur gitu ya, studi literatur. Nah, studi literatur berarti Anda membaca sebanyak mungkin topik. Nah, tadi kalau di Google Scholar itu kan Anda bisa search ya topik-topiknya itu. Itulah fungsinya kata kunci biasanya. Kalau di dalam tadi sudah menyusun artikel itu kan ada abstrak tuh, ada di bawahnya kata kunci. Nah, kata kunci itu sebenarnya memudahkan pembaca untuk mencari tema-tema tertentu yang kaitannya dengan artikel yang kita cari. Misalnya Anda cari di jurnal di Scholar gitu dengan kata kunci administrasi publik, nanti akan sangat banyak gitu ya. Contoh artikel-artikel atau kajian-kajian yang lingkupnya adalah administrasi publik. Akan mempersempit lagi misalnya adalah pelayanan publik. Nanti akan lebih sempit lagi artikel-artikel yang muncul khusus tentang pelayanan publik. Atau misalnya dipersempit lagi, saya pengen mengkaji terkait digitalisasi pelayanan publik misalnya. Nanti nanti artikel dengan kata kunci tersebut nanti akan muncul banyak sekali kajian-kajian terkait digitalisasi pelayanan publik dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa digali, belum menemukan dari hasil pengalaman pribadi, bisa dengan studi pustaka. Itu ya, Mbak. Apa lagi? Oke. Oke, Baik, Mama Harani. terima Terus kasih, semoga Bu. menjawab ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ada yang resen nih Bu kepada Mas Heri ya. Ya, silakan. Heri Wahyudi, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin Bu Dr. Isnaini Yuliani MSI Bu ya. Izin nih Bu. Saya Pak. Saya juga nih bingung nih ya pertanyaan ini Bu ya. Ya masalahnya nggak terbiasa menulis ya, apalagi meneliti nih Bu ya. Ini ya mungkin kelamaan kali ya, jarang baca juga ya. Cuma apakah ini Bu ya diperkenankan gitu Bu, alat apa untuk bantuan alat misalnya kan kemajuan teknologi ini pakai AI nih Bu ya. Pakai AI dan itu bagaimana ya pertanggungjawaban ilmiah dan akademiknya Bu, serta bagaimana mengatasi tingkat plagiasi yang tinggi Bu. Terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih Pak Heri Wahyudi. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan AI ya. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa kalau misalnya penggunaan AI itu masuk dalam nanti tadi pembahasan tentang etika akademik ya. Nah, selain tingkat plagiasi, kita juga akan di tugas 4 gitu ya, dalam konteks mata kuliah karir itu di tugas 4 ada pengukuran gitu ya, pengukuran AI detector, penggunaan AI detector. Memang masih menjadi polemik ya terkait penentuan gitu ya, ambang batas
ambang batas terkait penggunaan AI ini. Tapi kita juga memang perlu membuka membuka pikiran kita gitu ya, bahwa AI itu adalah sesuatu yang keniscayaan pada masa kini gitu ya. Justru semakin justru sudah tidak mungkin kita menghindari gitu ya, menghindari AI. Cuma biasanya kalau teman-teman mahasiswa ini saya beri feedbacknya adalah gunakan AI dengan bijak gitu ya. Karena apa? Ketika Anda menyerahkan gitu ya, AI itu kan bisa jadi senjata, bisa membantu, tapi juga bisa menjadi senjata bagi kita sendiri gitu ya. Nah, jadi karena tadi untuk ambang batasnya sendiri di UT ya, khususnya di UT, internal UT sendiri belum ada ketentuan berapa persen, maka biasanya dalam melakukan penilaian ini masih memiliki perbedaan perbedaan antara tutor ataupun dosen yang satu dengan dosen yang lain gitu ya. Beda dengan kalau tingkat plagiasi sudah jelas nih 30%, maka kalau di atas 30% otomatis cut gitu ya. Sudah tidak bisa lanjut ke penilaian berikutnya. Tapi kalau misalnya AI ini biasanya masih tetap lolos, tapi ada beberapa tutor, beberapa mahasiswa, beberapa dosen yang pasti biasanya akan tetap mengejar gitu ya, mengejar teman-teman mahasiswa, tolong diperbaiki lagi, tolong di press lagi penggunaan AI-nya gitu ya, supaya karena apa, semakin tinggi berarti kontribusi Anda sebagai penulis itu kan semakin rendah, karena berarti kontribusinya lebih banyak, karena 70% lebih banyak AI dong, seperti itu ya. Jadi kita kembali lagi ke integritas kita masing-masing gitu ya, karena memang belum ada ambang batas yang pasti gitu untuk terkait berapa prosentasenya. Kita kembali lagi ke integritas kita masing-masing. Kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin jangan sampai terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi itu seperti apa? Kembali lagi menjadi subjektif ketika belum ada angkanya. Tapi kalau saya nih sebagai tutor biasanya menyampaikan ke teman-teman jangan sampai di atas 40 atau 50. 40 atau 50 ke atas itu jangan sampai. Kalau misalnya masih plagiasinya aman, kemudian EA-nya 40, itu saya masih oke gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai tinggi sekali, biasanya saya akan tetap kejar gitu ya. Ada juga pengalaman kemarin dari teman-teman di prodi gitu ya, teman-teman dosen di prodi, artikelnya sudah bagus gitu ya, kemudian tingkat plagiasinya aman dan sebagainya, tapi ternyata AI detektornya itu masih cukup tinggi gitu ya. Nah, itu dikejar sampai benar-benar bisa dipres. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau misalnya di plagiasi maupun di ini ya, deteksi penggunaan AI, itu adalah kita biasanya melakukan parafrase. Parafrase itu apa? Jadi memparafrase itu kita mengungkapkan kembali ide orang lain gitu ya, ide yang kita baca, konsep yang kita baca dari orang lain dengan kalimat kita sendiri tanpa mengubah substansi dari kalimat, mengubah maksud dari kalimat tersebut. Makanya di dalam mata pembelajaran penyusunan artikel ilmiah itu ada subbab terkait cara pengutipan ya. Bagaimana cara mengutip langsung, bagaimana cara mengutip tidak langsung, kapan kita bisa mengutip, misalnya biasanya kita lebih ke arahkan bagaimana mengutip secara tidak langsung gitu ya. Jadi kita baca, kita ekstrak gitu ya, kita ambil intinya apa, substansi dari kalimat itu apa, kemudian kita tuangkan kembali dengan kalimat kita. Kita bisa menambahkan kalimat tapi tanpa mengubah artinya gitu ya. Dan jangan lupa juga adalah mencantumkan sumbernya.
Ya, ketika sudah diparafrase tapi tidak mencantumkan sumbernya itu juga nanti adalah apa namanya menjadi bagian dari si mencuri ide tadi ya, plagiasi, mencuri ide orang lain juga gitu. Jadi guna memparafrase kemudian mencantumkan sumbernya itu dengan benar itu juga harus. Kemudian jadi biasanya kalau dari hasil apa namanya pengukuran plagiasi ataupun AI itu di hasilnya itu akan kelihatan kalimat mana yang ditengarai hasil kutipan atau mengambil dari karya orang lain, kemudian kalimat mana yang dideteksi sebagai uh, hasil dari AI gitu ya. Nah, jadi nanti dari hasil itu nanti bisa dilihat, oh yang ini yang saya parafrase dan sebagainya. Jadi tadi biasanya teman-teman kita arahkan untuk membuat atau mengutip secara tidak langsung gitu ya. Kalau misalnya kalimat berarti kita tidak boleh mengutip secara langsung, boleh. Biasanya kutipan langsung itu berarti kita hanya mengutip ya, mengcopy secara langsung kalimat dari karya orang lain ke karya kita. Itu biasanya saya sarankan digunakan untuk hanya misalnya kutipan dari bahasa Inggris yang atau bahasa asing gitu ya, bahasa asing ketika nanti kita kutip secara kita artikan dengan bahasa kita sendiri dikhawatirkan akan mengubah substansinya atau pergeseran maknanya. Nah itu nanti itu biasanya tidak apa gitu karena kita masih punya toleransi 30% itu ya. Nah, tapi 30% itu alokasinya untuk hal-hal yang seperti itu yang kira-kira tidak bisa dikutip diparafrase. Jadi kuncinya adalah memparafrase, menuangkan kembali dengan kalimat kita sendiri dan dengan tetap mencantumkan sumber asli. Satu lagi juga bahwa untuk di dalam kajian pustaka ya, biasanya kita banyak mengutip itu kan di kajian pustaka atau di bagian analisis, di bagian pembahasan. Nah, itu kita bukan hanya kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman mahasiswa itu adalah hanya menyalin gitu ya, mengambil bagian dari karya orang lain kemudian ditempel, oh ini cocok nih ditempel lagi, nanti disambung lagi dengan ide orang lain lagi gitu ya. Tapi tidak seperti itu ya untuk bagian kajian pustaka itu tetap kita parafrase kemudian kita kaitkan dengan konteks penelitian kajian kita sendiri gitu ya. Jadi kita masukkan konteksnya, bukan hanya tempel-tempel gitu ya, ambil tempel enggak. Tapi setiap apa yang kita kutip itu kita kontekskan dengan penelitian kita itu apa tadi, kajian kita itu apa yang kita tulis. Itu seperti itu ya. Pak Heri, semoga menjawab dan memberi pencerahan juga pada teman-teman yang lain. Iya, makasih Bu. Izin Bu, yang MS ini apa nih Bu? Magister segala ilmu ya Bu ya? Oh iya Pak. Iya, canggih ya. Canggih ininya ya, materi dan jawabannya canggih dan cerdas Bu ya. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Pak Heri. Ya, Mbak Maharani kembali Baik, terima kasih moderator. terima kasih atas penjelasannya, Bu. Terima kasih atas partisipasi peserta dan jawaban yang sangat menarik dari narasumber. Semoga dapat memperjelas hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum kejawab, mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Sebelum menutup acara, saya ingin mengajak kita semua buat merefleksikan apa yang kita pelajari. Ternyata kunci menulis artikel ilmiah itu bukan terletak pada ribetnya, tapi bagaimana kita bisa nyusun ide dengan alur yang jelas dan masuk akal. Itu aja yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Baik teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup acara, mari kita abadikan momen kebersamaan kita ini dengan foto bersama. Kepada seluruh peserta, mohon dinyalakan kameranya sebentar. Oke, sudah. Baik, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Oke, pose kedua, pose UT ya teman-teman. Kayak gini.
Satu, dua, satu, dua, tiga. Terima kasih, semoga senyumannya tetap semangat seperti semangat belajar kita hari ini. Hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, Kaprodi, panitia, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar penulisan artikel ilmiah ini. Semoga ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan dapat menjadi bekal untuk menapaki langkah akademik ke depannya. Saya Hafizah Maharani selaku moderator dan MC, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah berhenti berkembang. Selamat siang dan Ya, makasih teman-teman. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Ya, makasih. Saya izin live ya.